Hak kita untuk memastikan bahwa demokrasi tidak boleh diselewengkan hanya untuk kepentingan satu dinasti. Dari awal, hak kita dipecundangi oleh mereka yang berkuasa. Semua lagi kita dikenal yang perlu imajinasi gratis tidak bayar. Subscribe. Siapa yang akan memimpin kita? Kita tahu siapa yang disodorkan oleh lembaga survei. Tapi di lapangan ini kita tidak memerlukan survei. Kita memerlukan kepastian bahwa hak kita untuk melawan tidak boleh dihalangi. Politik itu adalah urusan untuk mendistribusikan keadilan, membagi keadilan. Selama keadilan itu tidak kita peroleh, maka hak kita untuk mempersoalkan mereka yang merampok keadilan itu. Ada kepentingan kita dengan masa depan, tapi masa depan kita adalah hak kita untuk memperoleh lapangan kerja. Hak kita untuk memastikan bahwa demokrasi tidak boleh diselewengkan hanya untuk kepentingan satu dinasti. Tapi di Indonesia nggak ada dinasti. Dinasti itu biru. Yang sekarang adanya kotor. Nah, udah masuk gue dong. Kita berupaya untuk mengingatkan pada pemerintah bahwa tanah itu adalah hak eksistensial manusia. Nggak ada tanah milik negara. Negara tiba ketika bangsa ini, rakyat ini memberi sebagian tanahnya untuk dibuat istana. Tapi sekarang yang punya istana merampas kembali tanah rakyat untuk dia bikin istana yang lebih gede lagi. Jadi dari awal hak kita dipecundangi oleh mereka yang berkuasa. Ajaib. Pemimpin-pemimpin yang sekarang masuk keluar gorong-gorong, bagi-bagi BLT. Semuanya mengemis suara rakyat. Begitu jadi pemimpin, dia rampas suara kita tuh. Anda bayangkan 30 Desember 1930. Bung Karno pidato di depan Pengadilan Negeri Kolonial di Gedung Indonesia Menggugat. Dan dia ucapkan bagaimana kapitalis itu mengeksploitasi negeri ini. Di kepalanya statistiknya lengkap. Tanpa baca teks, tanpa teleprompter. Hanya untuk mengatakan bahwa hak untuk memiliki negeri, hak untuk memiliki tanah, tidak boleh dihalangi oleh kepentingan kapital. Itu pesan Bung Karno 1930. Dan Bandung hari ini diacak-acak oleh mereka yang ingin menguasai hak eksistensial rakyat. Itu namanya kurang ajar. Seseorang yang selama 9 tahun seolah-olah datang dari kampung-kampung kumuh, timbul dari gorong-gorong, tiba-tiba jadi pongah dan gak mau dengar lagi suara rakyat. Jadi yang kita perjuangkan hari ini adalah hak primer kita, hak mendasar kita. Itu hak atas tanah, hak atas pemukiman, hak atas udara bersih. Yang disiapkan oleh Jokowi adalah infrastruktur elitis yang hanya bisa diakses oleh mereka yang punya uang. Jalan tol diperpanjang, jalan pikiran diperpendek. Bung Hatta, wakil presiden pertama RI, ada seorang yang menulis buku tentang pikiran. Sampai sekarang kalian masih baca buku itu, anak-anak mahasiswa. Alam Pikiran Yunani. Itu wakil presiden yang punya pikiran. Bung Hatta nggak pernah bagi-bagi susu atau menjanjikan makan gratis. Dia menjanjikan ekonomi kerakyatan lewat sistem koperasi. Kita punya contoh di masa lalu bagaimana pemimpin itu berpikir tentang masa depan. Dan sekarang kita tidak temukan pemimpin yang berpikir. Jadi kemampuan bangsa ini untuk menghasilkan kembali Indonesia yang berpikir dihalangi oleh kepentingan seorang anak kecil yang disuruh oleh bapaknya untuk magang pada seorang gemoy. Lalu kita gugat rame-rame. Banyak yang membela. Itu adalah hak dari si bapak
dan tidak melanggar konstitusi. Memang gak ada yang dilanggar konstitusi itu. Apakah Jokowi melanggar konstitusi dengan mengajukan Gibran sebagai calon wakil presiden? Anaknya sendiri yang masih bocil. Jokowi tidak melanggar konstitusi. Jokowi melanggar undang-undang perlindungan anak. Itu yang terjadi di kita. Jadi kalau kita berkumpul di sini demi festival kebebasan, itu artinya kita mau rebut kembali hak kita. Kebebasan itu bukan hadiah dari negara, bukan hadiah dari pemimpin. Tapi hak yang mesti kita rebut, pertahankan setiap hari. Dengan cara sendiri maupun dengan cara bersama-sama. Anies, Ganjar, Prabowo. Tiga-tiganya berbuat curang dari awal karena tidak mau ikut presidensial threshold. Nggak ada satupun dari mereka yang mau datang ke Mahkamah Konstitusi untuk minta threshold 20% itu dihilangkan. Mereka semuanya menunggangi kepentingan kita melalui threshold 20%. Itu semua memanfaatkan threshold 20%. Saya, Haris, Bivitri, Fathia 2 kali datang ke Mahkamah Konstitusi dan tidak berhasil untuk menuntut supaya ada kesetaraan warga negara untuk jadi calon presiden, bukan hanya mereka yang punya 20%. Itu namanya curang. Jadi kita gugat dari awal bahwa sistem ini dikendalikan oleh kecurangan. Dipaksa untuk koalisi itu. Bagaimana mungkin misalnya PDIP koalisi dengan P3? Dari mana ceritanya? PDIP menganut sistem sosialistis. P3 ekonominya ekonomi Islam syariah. Kok bisa tidur seranjang? Karena dipaksa oleh 20% itu. Jadi kacau. Sandi adalah kapitalis. Bergabung dengan Ganjar yang Soekarnois. Enggak, lo Soekarno anti kapitalis. Ngapain Ganjar terima? Ngapain ada Sandi di situ? Kan gak masuk akal. Tapi ketidakmasukakalan itu yang sekarang dipromosikan dengan tema koalisi. Dan koalisi itu bisa berubah-ubah. Koalisi Pak Prabowo coba. Pagi diundang Jokowi makan pagi dibikin koalisi. Siang berubah lagi koalisinya karena menu makanannya lain. Malam sebelum tidur Jokowi bermimpi ubah lagi koalisi. Besok pagi lain lagi koalisinya tuh. Padahal koalisi itu adalah akad nikah politik yang gak boleh berubah tuh. Jadi perubahan-perubahan itu terjadi karena berebut 20%. Kacaunya di situ tuh. Kita balik pada hal-hal yang kita cemaskan hari ini. Ada upaya untuk menipu dengan menganggap bahwa demokrasi harus dijalankan melalui pemilu. Oleh karena itu, jangan boroskan uang demi pemilu. Hematlah. Karena itu, supaya hemat diperlukan 1 putaran. Loh 1 putaran itu ada perjanjian dengan iblis. Bukan dengan rakyat. Kenapa 1 putaran? Karena hanya dengan kecurangan 1 putaran, kekuasaan bisa dipertahankan. Kan itu dasarnya tuh. Karena itu disewalah lembaga-lembaga survei untuk terus-menerus mengatakan 1 putaran, 1 putaran, 1 putaran. Tidak ada alasan untuk menerima prinsip 1 putaran kecuali dengan satu kecurigaan bahwa akan ada kecurangan. Dan kecurangan itu dimulai dari baliho-baliho, dimulai dari hasil-hasil survei. Tapi makin lama kita tahu bahwa masyarakat terdidik berupaya bersama-sama dengan masyarakat bawah memikirkan kembali Indonesia dan tiba pada kesimpulan bahwa pemilu itu adalah peralatan kekuasaan. Dan kita tidak mungkin membongkar istana raja dengan peralatan raja. Pemilu itu peralatan raja. Karena itu kita cari jalan supaya istana kekuasaan yang isinya adalah ketimpangan, isinya adalah kecurangan, bisa kita batalkan hari ini. Bisa nggak pemilu damai? Bisa aja. Asal si pembuat curang itu keluar dari sistem pemilu. Kan hanya itu yang kita inginkan. Jadi teman-teman semua, kita mau diskusi kecil di sini sambil menunggu keajaiban sejarah. Tapi keajaiban hanya bisa tiba kalau kita dari awal menuntut secara tuntas penghentian pelanggaran hak asasi manusia. Pertama-tama adalah soal Haris dan Fathia yang besok akan dituntut 4,5 tahun. Anda bayangkan Haris dan Fathia, saya sebut Fathia Haris.
Haris dan Fathia didukung oleh konsorsium LSM sedang melakukan riset tentang penyalahgunaan kekuasaan di dalam bidang pengelolaan sumber daya. Riset itu sedang berlangsung, tiba-tiba diinterupsi oleh pengadilan. Kan kita mesti buktikan bahwa riset itu tunggu hasilnya. Riset itu panjang, untuk cari data itu mesti pakai akal segala macam, karena data tentang industri ekstraktif kita itu disembunyikan di semua departemen. Karena itu perlu teknik untuk cari datanya tuh. Rejim ketakutan, yang ketakutan bukan Pak LBP, tapi seluruh rejim ketakutan. Karena ada riset dari rakyat untuk menuntut kembali hak rakyat yang dirampas oleh oligarki. Itu di Papua, tetapi itu cuma sampel di Papua. Halmahera satu pulau dibagi 4 oleh para penghisap keadilan rakyat. Kalimantan itu juga demikian. Nggak ada satupun, apalagi di Rempang itu. Jadi kita belajar bahwa ini rejim yang berupaya untuk menistakan keadilan dan memeras keringat rakyat hanya untuk menunjukkan pada dunia bahwa ada kepemimpinan yang berupaya untuk dititipkan kembali pada keluarganya. Sri Mulyani tadi ngeluh bahwa APBN kita defisit 340 triliun. Dipakai buat apa? Kenapa defisit? Apa dipakai untuk pembangunan rakyat? Perumahan rakyat? Tidak dipakai untuk itu. Dipakai untuk mensubsidi ibu kota IKN. Dan IKN itu bukan istana rakyat. Itu istana dari mereka yang berupaya menguasai tanah di Kalimantan. Jadi malam ini secara khusus kita renungkan bahwa negeri ini didirikan dengan akal pikiran, lalu diacak-acak oleh orang yang nggak punya pikiran. Nah kita marah. Kemarahan pertama adalah tipuan itu ada di depan mata kita. Ajaib bahwa negeri yang sumber dayanya melimpah, tiba-tiba setiap malam di negeri ini ada 19,5 juta orang tidur dengan perut lapar. 19,5 juta orang tidur dengan perut lapar. Kebanyakan dari mereka adalah perempuan, ibu-ibu, mak-mak. Karena mak-mak akan berbohong pada anaknya. Dia belum makan tapi dia bilang sudah kenyang supaya anaknya bisa makan. Supaya suaminya bisa tidur nyenyak untuk kembali ke pabrik dan diperas kembali oleh kapitalisme. Jadi kita ada di dalam keadaan ketegangan sosial. Dan itu akan membawa kita pada pemilu yang akan datang. Jadi teman-teman semua, ada hujan di sini. Dan itu penanda bahwa kemarahan kita direstui oleh langit. Terima kasih.